Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan pada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian fikih mazhab Imam Syafi'i yang hukum asalnya adalah merujuk ke kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyu, Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madhabil Imam Syafi'i, karya Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugo, Syekh Dr. Mustafa Said Al-Khin, dan juga Syekh Ali Asyarbaji. Namun sebagaimana biasa kita juga mengambil faedah dari kitab-kitab yang lainnya untuk memperluas atau menambah maklumat, ya, menambah sakufah. Ya. Kita masih di pembahasan tentang istihadah, ya. Istihadah. Semoga teman-teman tidak lupa. Ya, sebelumnya saya minta maaf, ya, ada 3 pekan, ya. Saya admit dulu. Ya, sebelumnya saya meminta maaf, ya, 3 pekan tidak ada kajian, tidak ada pertemuan kajian. Ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan karena tidak ingin mengaji, tapi karena memang ada satu dan lain hal sehingga belum bisa melanjutkan kajian. Baik, kita masih di pembahasan tentang istihadah. Nanti silahkan bagi yang ingin murojaah, mutolaah, itu rekamannya ada di channel YouTube saya. Nah, kita akan melanjutkan di pembahasan tentang istihadah, ya. Baik, istihadah itu sebagaimana yang kita jelaskan itu adalah darah, ya. Ini saya mengutip di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, juz 1 halaman 167, ya. Nanti silahkan dicatat. Istihadah itu adalah darah yang melebihi masa haid dan nifas. Nah, masa haid kita sudah belajar, kalau nifas memang kita belum belajar. Masa haid ini masa minimalnya adalah 24 jam, 1 hari 1 malam. Masa maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Sementara umumnya perempuan haid, ya, wanita itu haid umumnya adalah dalam madzhab Imam Syafi'i umumnya adalah 6 atau 7 7 hari. Nah, ya. Baik. Atau istihadah itu adalah darah di luar hari-hari haid dan juga nifas. Ya, sampai di sini, ya. Ini definisinya agak singkat, ya. Jadi agak mudah tergambar di dalam pemahaman kita. Intinya istihadah itu adalah darah yang lebih dari masa maksimal haid atau nifas dan nifas. Nah, nifas kita akan belajar nanti. Nah, sementara pengertian yang lainnya adalah au hiyaddamul khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifas, atau darah di luar hari-hari haid dan juga nifas. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sampai sini bisa dipahami, ya, mengulang definisi haid, ya. Ini di tempat saya hujan lebat, ya. Nanti kalau misalnya agak kurang jelas, ya kita minta maaf, ya. Mungkin sinyalnya atau ya ada yang nanya link kajian, ya. Baik. Baik. Itu untuk pengertian istihadah, ya. Nah, kemudian
Kita ke kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu. Ya. Ini saya mematikan video agar peserta fokus ke kitab gitu ya. Peserta biar fokus ke kitab ya. Nah, saya admit dulu. Nah, hukum istihadah. Nah, kalau di kitab ini menggunakan redaksi mustahadoh. Berarti mustahadoh itu adalah wanita yang mengalami istihadoh. Kalau istihadoh itu masdar, kalau mustahadoh ini fa'ilnya ya, atau isim fa'ilnya. Ya. Kalau istihadoh itu masdar. Nah, ya. Baik, hukum seorang wanita yang mustahadoh. Ya, baik. Haitsu hakamna bi annad dama istihadatun au damu fasadin fa innahu hadatsun daimun yankudul wudu'a. Nah, jadi ketika kita menghukumi bahwa darah itu adalah darah istihadah atau darah fasad, maka sesungguhnya itu adalah hadatsun daimun atau dia hadas terus ya. Nah, sedikit kita review bahwasanya darah yang keluar dari farji wanita itu cuma ada tiga ya, cuma ada tiga. Yang pertama, imma an yakuna haidon, entah itu darahnya itu darah haid, au nifasan, atau darahnya itu darah nifas, au istihadotan, atau darahnya itu adalah darah istihadoh. Nah, wala robi alaha, dan tidak ada darah yang keempat. Jadi wanita itu hanya mengalami kalau keluar darah dari kemaluannya itu kalau enggak haid, kalau enggak nifas, kalau enggak istihadoh. Nah, haid kita sudah bahas panjang lebar, ya sudah kita selesaikan insya Allah. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang istihadoh, ya yang tidak kalah panjangnya juga. Ya nanti kita lihat apakah kita perpanjang atau tidak. Ya. Nah nifas kita belum masuk juga. Ya. Nah sekarang kita fokus di istihadoh, ya fokus di istihadoh. Ya baik kita langsung ke sini. Ya kalau ini pengantar saja ya biasa ini pengantar ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi darah kalau yang keluar dari farji wanita itu darah istihadah atau darah fasad, maka dia itu hadasunda imun ya. Para peserta sekalian ya, para jamaah sekalian. Dia senantiasa hadas. Dia senantiasa hadas dan itu membatalkan wudu ya, membatalkan wudu. Wala yamna'us sauma was salata, dan tidak menghalangi wanita yang istihadah untuk puasa dan juga sholat. Nah, makanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa ada perbedaan hukum antara darah haid dengan darah istihadah. Kalau darahnya itu haid, maka si wanita tidak boleh melakukan puasa dan juga tidak boleh melakukan sholat. Sementara kalau darahnya darah istihadah, maka perempuan itu tetap wajib puasa dan tetap wajib sholat. Nah, lalu bagaimana kalau dia ragu antara darah istihadah dengan darah haid, nggak bisa membedakan? Makanya kita sama-sama belajar. Ya. Baik, kita kembali ke sini. Fal mustahadatu tausilud dama. Maka seorang wanita yang istihadah itu dia mencuci darah, watar bitu ala maudi'ihi, dan mengikat atau membungkus atau menyumpal tempat keluar darahnya tersebut, watatawat do'u likulli fardin, dan berwudu untuk setiap sholat fardu, watusoli, dan juga perempuan itu kemudian sholat. Nah ya, jadi yang harus diingat, wudhunya wanita istihadah itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Nah, ya. Jadi misalnya maghrib ini, dia wanita istihadah, dia maghrib ini mau sholat, dia berwudu ya tentu melakukan ini ya, dia mencuci kemaluan, mencuci darah, mengikat dengan pembalut ya kan, nah, kemudian berwudu untuk sholat fardu maghrib. Nah katakanlah nanti masuk waktu isya, dia tidak batal wudunya, dia tidak menyentuh laki-laki, tidak kentut, tidak tidur yang ghairu mutamakin, maka dia tetap wajib berwudu untuk nanti sholat isya meskipun tidak batal wudunya atau tidak ada pembatal wudu yang mengenainya, dia tetap wajib berwudu. Waktu sholli dan juga sholat. Nah dalilnya adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya, hadis dari Aisyah ya, Ummul Mukminin, ibunda kaum beriman. Aisyah semoga Allah meridhoinya, ibunda Aisyah berkata,
Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ilan Nabi. Telah datang Fatimah bintu Hubaish kepada Nabi dan Fatimah ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imro'atun ustahadu fala athuru." Sesungguhnya saya ini wanita yang istihadah, keluar darahnya terus. Fala athur, saya ini tidak suci jadinya ya Rasulullah karena saya keluar darah terus. Afa ada sholata, apakah saya meninggalkan sholat? Apakah sholat itu tidak saya kerjakan? Nah, jadi ini ada pelajaran ya untuk kita ya. Jadi kalau zaman dahulu para sahabat, para sahabia itu kalau mau melakukan sesuatu atau sesuatu menimpa mereka, maka mereka nanya langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanya hukumnya ini bagaimana, keadaan ini statusnya bagaimana, itu nanya kepada Nabi. Nah, aplikasinya seperti zaman sekarang kita ini bagaimana Ustadz? Nah, aplikasinya ketika zaman sekarang adalah kita bertanya kepada ahlinya, kita bertanya kepada ulama, kita bertanya kepada kiai ya. Kalau di Jawa itu ajengan, ya Jawa Barat itu ajengan, kalau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya tuan guru. Nah, ya kita bertanya kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, was'ali ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ya ahli ilmu, tanyalah ulama ya jika kalian itu tidak mengetahui. Nah, ya, baik. Kita kembali ke hadis ini, maka ketika Nabi ditanya seperti ini, ya, apakah saya ini meninggalkan sholat, kata Fatimah binti Hubaish, bukan kata ya, pertanyaannya, maka Nabi menjawab di sini, baik, maka Nabi menjawab di sini, la, tidak, innama dzalika irkun, sesungguhnya itu hanyalah darah yang keluar dari urat. Nah, walaisa dzalika bil haidoti. Nah, kan darah haid. Nah, ya, jadi itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata. Kalau darah haid itu datang kepadamu, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza dzahaba qadruha, maka jika selesai ya kadarnya, ada jadi bahasa Indonesia ya, kadarnya atau waktunya, waktu haid itu sudah selesai ya. Ini kenapa ada ini? Ya, baik, maaf ya. Ini kalau sudah selesai waktunya, fausili angkit dama, maka cucilah oleh mudarah, wasolli, dan sholatlah. Nah, ini hadis riwayat taqaddum takhrijuhu, sudah disebutkan di sebelumnya ya, takhrijnya ya. Takhrijnya sudah disebutkan di sebelumnya ya, di halaman-halaman sebelumnya. Baik, berarti dari hadis ini kita bisa pahami bahwa kalau haid memang meninggalkan sholat, ya, termasuk juga tidak berpuasa. Tapi kalau dia darahnya itu darah istihadoh, atau perempuan namanya mustahadoh, maka dia tetap wajib sholat. Lalu tahu dari mana Ustadz? Nah ini jawab Nabi, afa'ada sholata. Apakah saya meninggalkan sholat? Kata pertanyaan Fatimah binti Hubaish, Nabi mengatakan tidak. Jadi kamu jangan meninggalkan sholat. Innama dzalika irkun. Nah, ada kata innama di sini ya, ada hasr. Ya, ada tuh hasr, membatasi. Hanya saja itu cuma irk, urat saja. Maka tetap wajib sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita ini. Nah, ada 6 hal yang perlu dilakukan oleh perempuan yang istihadah ketika akan menunaikan sholat. Nah, ini silahkan dicatat baik-baik ya. Kalau punya kitabnya ya silahkan ya dibuka. Ini PDF-nya ya. Baik. Ini mohon maaf suara saya masih terdengar ya. Ini karena di luar hujan lebat ya. Siapa tahu ada sinyalnya mungkin hilang timbul. Saya mohon direspon, bisa chat atau suara saya masih terdengar ya. Jelas. Baik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah terdengar ya. Baik, kita lanjutkan. Ada 6 hal yang harus dilakukan oleh perempuan yang istihadah ketika akan menunaikan sholat. Nah, ma yalzamul mustahadu tafi'luhu idza aradatis sholah. Apa-apa yang wajib ya dilakukan oleh perempuan yang mengalami istihadah idza aradatis sholat, ketika ingin menunaikan sholat.
Baik, yang pertama, ya, ini silakan dipahami, dicatat. Awalan, nah yang awalnya, udah jadi bahasa Indonesianya. Yang pertama, antausilal mustahadatu farjaha qoblal wudu'i. Nah, langkah yang wajib yang dilakukan oleh perempuan istihadah yang pertama adalah dia mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Nah, ya, jadi kan mau sholat ya, mau wudu pastinya kan. Maka sebelum berwudu, maka perempuan istihadah, ini ada perinciannya nanti ya, ada 7 pembagian mustahadah. Nah, perempuan yang mustahadah ini wajib harus mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Ya, itu langkah yang pertama. Baik. Langkah yang kedua, sanian, antahsyua farjaha wujuban. Nah, binahwi kutnin. Nah, perhatikan. Seorang wanita yang istihadah itu harus menyumbat, harus menyumpal kemaluannya dengan kapas. Nah, wujuban, wajib hukumnya. Nah, ya. Jadi begitu ya. Yang kedua, kita ulangi, perempuan itu harus menyumpal atau menyumbat farjinya, kemaluannya ya dengan kapas. Lah, kenapa seperti itu Ustadz? Kenapa harus disumpal atau disumbat atau di apa itu diisi mungkin ya, diisi kemaluannya dengan kapas itu kenapa Ustadz? Wadzalika daf'an lin najasi au takhfifan lahu. Nah, itu karena untuk menolak ya atau menghindari ya atau menahan daf'an, menghindari, menolak, menahan najis atau untuk meringankan najis. Nah, karena kita sudah pahami, udah katakan istihadah itu dia keluar darah terus. Keluar terus darahnya. Emang ada Ustaz? Ada. Makanya dibahas oleh para fuqaha, dibahas oleh para ahli fikih. Nah, ya, berarti ada gitu ya. Nah, baik. Wa innama yajibu dzalika bisyurutil atiyah. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Langkah yang pertama, sebelum berwudu, perempuan istihadah mencuci kemaluannya. Yang kedua, perempuan yang istihadah itu menyumpal atau menyumbat atau mengisi farjinya dengan kapas. Lah kenapa seperti itu Ustaz? Untuk menahan atau menyedikitkan, menjadikan sedikit najis di kemaluannya. Karena kita mau sholat nih ya, mau sholat itu kan syaratnya harus suci ya, harus suci. Ya, kita udah belajar ya di bab wudhu ya, udah belajar kita harus suci ya kan. Yang langkah satu hanya istinja atau harus mandi Ustaz? Tidak, tidak perlu mandi karena dia istihadah. Istihadah itu dia masih suci, masih suci. Kalau harus mandi itu berarti haid. Nah, begitu ya. Nah, begitu ya. Jadi kita sekarang berbicara istihadah ya. Istihadah ini beda dengan haid. Beda dengan haid. Kalau haid dia itu tidak dalam keadaan suci. Nah, sementara kalau istihadah dia itu suci. Cuman dia itu daimul hadas. Nah, ini mana kalimatnya tadi? Ah, ini. Fa'innahu hadasun daimun. Dia senantiasa berhadas. Dia senantiasa berhadas ya. Berarti tidak suci ya, tidak suci ya. Dia tidak suci itu. Tapi dia tidak perlu mandi besar atau tidak perlu mandi janabah. Karena dia tidak dalam keadaan haid. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Nanti kalau saya terlalu cepat silahkan disampaikan ya. Kalau saya terlalu cepat atau terlalu kencang, apakah sumpal itu bisa diganti dengan pembalut? Nah, akan ada pembahasannya. Nah, ya, nih pembahasannya. Nah, hal yakfil iktisaru alal asbi. Apakah cukup dengan pembalut? Nah, halaman selanjutnya. Insya Allah, bagus pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa ya? Ada jawabannya ternyata di halaman yang berikutnya. Baik ya, saya ulangi yang pertama, yang dilakukan perempuan istihadah, dia harus menyumpal, bukan menyumpal, dia harus berwudu pertama, ya. Maaf, sebelum berwudu dia mencuci kemaluannya ya. Dia mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Kemudian yang kedua menyumpal dengan kapas. Gampangannya gitulah ya. Tapi wajibnya itu kalau terpenuhi syaratnya. Wa innama yajibu dzalika bisyurutil atiyah.
wajibnya ini tadi udah kita bilang ya, wajib hukumnya ya. Nah, wajibnya itu kalau yang pertama, nah ini perhatikan nih, ini keringanan syariat tuh seperti itu. Ya. Para fuqaha itu membahas sedemikian rupa. Ya. Yang pertama, an la tata'adza bihi ta'adzian la yuhtamalu adatan. Dia tidak merasa sakit. Nah, ya dia tidak merasa perih yang mana itu tidak mampu ditanggung secara adat, secara kebiasaan itu tidak mampu untuk ditanggung. Ah, ya. Baik. Ini listriknya mau mati nih kayaknya ya. Masih nyambung ini ya saya ya. Listriknya mau mati tadi ini. Saya kan pakai wifi ya. Ini mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya. Baik, ya yang pertama adalah syaratnya wajib itu mengisi dengan kapas itu kalau dia tidak merasa sakit. Nah, kalau dia tidak, ya berkedip listriknya mungkin karena hujan petir. Ya, tempat saya juga seperti itu. Baik, yang pertama syaratnya adalah dia tidak merasa sakit. Wanita yang istihadoh tadi tidak mengalami sakit. Nah, ya. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an la takuna so'imatan. Dia tidak dalam keadaan puasa. Maka kalau dia puasa, maka nggak boleh dia mengisi atau menyumpal kemaluannya itu dengan kapas. Ah, ya, tidak boleh. Ya. Nah, alla takuna so'imatan fa inka so'imatan tarokatil hashwa naharon. Nah, perhatikan di sini. Kalaulah dia itu berpuasa, maka al-hashwa ini atau mengisi, menyumpal, menyumbat dengan kapas itu, maka tidak dia lakukan di siang hari. Ya, tidak dilakukan di siang hari. Ya. Nah, jadi begitu ya. Bisa dipahami? Ini agak membutuhkan fokus ya memang ya. Jadi kita ulang ya. Nah, mati lampu.